Mall Paragon Semarang di lantai 3, tepatnya di food court yang di pojokan. Terus udah gitu kami juga hadir di coffee shop namanya Bumi Arjuna. Alamat nanti bisa lihat di IG aku, oke? Dan hari ini aku ingin bacain tentang siapa sih orang yang akan mencarimu. Maksudnya mencari itu artinya luas ya. Bisa aja dari sahabat lama mencari kamu, atau dari mantan kamu yang sudah lama, atau dari teman-teman kamu yang lain. Jadi siapa sih yang akan mencarimu? Nah, dari hal-hal itu mungkin kita bisa melihat sedikit untuk di masa lalu dan masa depan ya. Tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Ini kartuku, aku akan mulai kocok ya. Dan aku akan mulai tebar di sini. Aku akan pilih dari nomor 1 dulu. Ini nomor 1. Siapa sih yang akan mencarimu? Terus ini nomor 2. Terus ini nomor 3. Dan ini terakhir nomor 4. Nanti aku rapiin ya teman-teman ya. Oke. Ini kita general reading aja ya. Ini sebentar. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Yuk teman-teman pilih 10 detik dimulai dari sekarang. Fair ya. Oke, aku akan bacain di nomor 1. Siapa sih yang akan mencarimu? Ada kartu kehilangan. Sebentar, sorry. Ada kartu kehilangan. Ada kartu masa remaja dan teman baru. Sebenarnya kalau aku lihat dari gambar kartu aku di sini tuh, siapa sih yang merasa kehilangan kamu? Kalau aku lebih membacanya itu adalah salah satunya, yang pertama itu adalah mantanmu. Kalau aku lihat dari kartu aku, bisa mantan gebetan, bisa mantan pacar gitu. Dan di sini kalau dilihat kira-kira mantan yang mana sih? Kalau aku flashback untuk teman-teman yang nonton sekarang, mungkin mantan di 5 sampai 7 tahun yang lalu. Aku lihatnya seperti itu. Terus aku juga lihat di sini. Dan yang kedua, siapa yang mencarimu itu adalah teman barumu. Artinya teman baru gini, mungkin teman-teman pernah nggak sengaja berkenalan dengan seseorang, dan seseorang itu seorang baru di dalam kehidupanmu. Nah, di dalam kehidupanmu inilah seseorang itu hadir, dan tiba-tiba kalian lost kontak. Nah, nextnya gambarannya itu adalah dia akan hadir lagi, dan dia akan mencoba untuk mencari tahu tentang kamu atau menghubungi kamu. Nah, jadi kalau aku lihat sih di kartu aku ada 2 orang ya gitu yang mencari kamu. Memang sih si mantan. Kalau si mantan ini mencari, kalau gambar kartu aku, karena dia seperti entah sudah berpisah dengan pacarnya atau pasangannya, atau memang dia belum move on dari kamu sampai detik ini. Karena yang aku lihat juga dari kartu aku, memang dia kayak merasa kehilangan sosok kamu, dan ada rasa penyesalan dia dulu tidak memperjuangkan kamu. Kalau si sosok teman baru ini, yang kartu ini, itu dia lebih kecenderungan ke arah, oh dulu saya pernah punya temen nih namanya si ini gitu. Misalnya namanya kamu ini namanya game random ya gitu. Misalnya namanya si Dana gitu kan. Nah, gue dulu pernah punya temen namanya Dana, sekarang dia kemana ya gitu. Mungkin kamu coba cari di sosial media, kamu coba menghubungi sosial media kamu, yang mungkin pada akhirnya bisa ketemu gitu. Nah, aku sih lihatnya seperti itu, insya Allah bisa ketemu. Cuma memang tidak langsung instan ya ketemunya ya. Dan gambaran ketemunya juga kayak ada gambaran untuk next ke depannya sih, aku nangkepnya di kartu aku. Cuma memang posisinya juga aku lihat insya Allah kamu bisa ketemu dengan orang tersebut. Aku lihatnya si teman baru ini. Dan terlihat juga dari gambaran kartu aku juga di sini, untuk sosok yang mencarimu juga, dia memiliki tujuan apa. Kalau aku lihat dari kartu aku, kalau misal si mantan, tujuannya yang tadi aku sampaikan, cuma ada rasa penyesalan, dan dia pun sudah siap konsekuensinya apa ya. Seandainya kamu memang tidak mau dengan dia, dan seandainya memang kamu sekarang sudah punya pasangan atau sudah menikah, istilahnya kayak gitu. Terus kalau yang teman baru ini, gambarannya dia mau ngapain cari kamu? Kalau aku lihat sih di sini ada indikasi ke arah pendekatan.
secara tidak langsung di kartu aku dia kayak mau mendekati kamu dan mau apa ya namanya, mau memiliki hubungan yang lebih serius lagi untuk kedepannya. Jadi ya secara nggak langsung sih dia memang pengen punya hubungan spesial aku lihatnya, dan spesialnya itu mungkin lebih kecenderungan ke arah positif sih gitu kan ya, mungkin pengen apa namanya berkomitmen sama kamu, pengen ajakin serius sama kamu gitu. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 1, siapa sih yang nantinya akan mencari kamu? Yang pertama memang aku lihat mantan, atau dulu mantan gebetan kamu, atau ibarat kata mantan gebetan dalam arti adalah orang itu pernah ngegebet kamu gitu, dan yang berikutnya itu adalah orang teman baru yang baru kenal, kamu nggak sengaja baru kenalan terus tiba-tiba lost kontak. Itu aku lihat nomor 1. Untuk nomor 2, kalau aku lihat ini ya nomor 2, siapa sih yang mencarimu? Kalau aku lihat nomor 2 ini, aku sih tidak lihat unsur mantan ya, tapi di sini lebih ke teman. Jadi di flashback kartu aku itu adalah kalian pernah ada sedikit miskomunikasi sehingga kalian lost kontak, dan dari lost kontak itu ternyata kalian gak sengaja ketemu di dalam sebuah grup sekolah atau grup pertemanan atau grup apalah ya yang ada di WhatsApp. Nah ternyata di sini kamu ataupun dia masih apa ya, mungkin kamu ya, kalau aku lihatnya kamu masih agak rasa cuek sama dia. Kalau aku lihat ya mungkin cuek karena kamu ada rasa kecewa sama dia atau sakit hati sama dia. Dan aku juga lihat dari kartu aku siapa sih, lebih detailnya sih kalau kelihatannya itu adalah ini orang atau teman yang dulu notabene pernah entah satu sekolahan atau satu kerjaan sama kamu, dan tiba-tiba ada sedikit miskomunikasi antara kamu dan dia tiba-tiba langsung menjauhi kamu tanpa ada unsur apa sih namanya klarifikasi. Nah di dalam perjalanannya ternyata kamu sakit hati karena kamu merasa perjuangan kamu sebagai seorang teman tidak dihargai. Dia hanya mendengarkan satu pihak pada saat itu. Nah satu pihak dia hanya mendengarkan hal itu, dia tanpa konfirmasi ke kamu. Nah kamu sakit hati sama dia sampai pada akhirnya kalau aku lihat dari kartu aku, si sosok tersebut mencari kamu dan mencari juga tujuannya untuk meminta maaf. Cuma aku lihat dari kartu aku, kamu masih sedikit ada rasa sakit hati dan di sini masih agak-agak cuek sama orang tersebut. Cuma memang kamu kayak berpikir ya sudahlah gitu kan, yang lalu biarlah berlalu gitu kan. Cuma di sisi lain yang aku tangkap ya kamunya memang kayak mungkin memaafkan ya, tapi belum mau untuk berteman lagi sih kalau aku lihatnya. Jadi ya mungkin kalaupun ada indikasi kamu bisa berteman lagi mungkin nanti setelah kamu menikah ya gitu kan, mungkin kamu dapat pandangan yang berbeda. Cuma kalau untuk saat ini aku lihat kamunya belum mau untuk bukan memaafkan ya, tapi untuk berteman dulu sama dia. Mungkin kalau memaafkan insya Allah kamu memaafkan, tapi kamu belum mau terburu-buru untuk apa ya seperti dulu lagi. Jadi kamunya yang masih membatasi ruang lingkup pertemanan kamu dengan dia, kamu juga masih membatasi komunikasi kamu dengan dia. Walaupun mungkin kalian satu grup gitu kan, dan dia mencoba campur-campur sama kamu, sampai pada akhirnya kamu tetap biasa aja sama dia karena kamu masih ada rasa kecewa dan jengkel sama dia. Jadi kalau aku nangkap sih di sini kelihatan sih dari kamunya masih kecewa, kamunya masih ada rasa jengkel, sehingga membuat kamu lebih kecenderungan diam dan lebih kecenderungan biasa aja sama dia. Ya tidak menunjukkan rasa benci dan tidak menunjukkan juga rasa suka gitu kan. Cuma nantinya ada perubahan, kamu mungkin setelah menikah dapat nasihat dari pasangan kamu sehingga membuat kamu, oh cara saya salah atau sikap saya salah gitu sih. Cuma ya sekalipun nantinya bisa saling memaafkan dan mungkin saling ngobrol, tapi balik lagi kamunya masih belum bisa seperti dulu. Tapi paling tidak kamu sudah lebih mau untuk silaturahmi aku lihatnya. Makanya teman-teman yang pilih kartu nomor berapa nih, nomor 2, memang aku lihat kecenderungan itu adalah dulu ada masalah dengan seseorang, terutama teman, bisa teman SD atau teman kerja, yang pada akhirnya membuat mungkin kamu sedikit jengkel dan sakit hati sehingga membatasi ruang lingkup kamu terhadap dia. Itu dia nomor 2. Nah kalau untuk nomor 3 aku tebar tunggu sebentar ya. Kalau aku lihat nomor 3 di sini ada 2 kemungkinan yang aku lihat di kartu aku. Yang pertama itu adalah yang mencari itu lebih kecenderungan ke arah
orangnya tidak satu kota dengan kamu, terus pernah komunikasi lewat telepon, tapi ternyata entah tidak diangkat sama kamu atau kamunya menghindari gitu. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini, sosok tersebut itu, gambaran kartu aku itu adalah sosok orang di masa lalu kamu ya, kalau aku bilang mantan ya gitu, sosok orang di masa lalu kamu. Dan aku juga lihat dari kartu aku, dia benar-benar mencari kamu untuk meminta maaf. Aku lihat ya di kartu aku ya, walaupun memang mungkin kamunya sudah biasa aja, tapi kamunya masih kecewa sama dia. Itu yang pertama. Aku agak jelasin. Terus yang kedua, aku lihat juga dari kartu aku di sini ada sosok keluarga ya. Aku lihat keluarga itu adalah, tapi dia tidak satu kota juga dengan kamu. Mungkin ini terpisahkan di masa lalu, entah terpisahkan keluarga kamu, om kamu, mama kamu, atau siapapun lah yang berhubungan dengan keluarga, terpisahkan karena faktor ekonomi atau ada masalah di masa lalu sehingga berpisah. Dan sekarang pun gak sengaja ada bertemu atau ada komunikasi bermula dari sosial media. Nah setelah itu akan ada pertemuan nih, aku lihatnya. Yang pertama mungkin pertemuan dengan sosok si masa lalu kamu gitu kan ya. Walaupun aku lihat dari gambar kartu aku, kalau untuk indikasi balikan sebenarnya ada, cuma itu proses gitu kan, nggak langsung ketemu langsung ada indikasi balikan. Jadi si sosok masa lalu itu tetap akan berjuang untuk mendapatkan kamu ya, mungkin sampai pada akhirnya kamu juga luluh karena mungkin kamu juga posisinya masih sendiri. Terus yang kedua, aku juga lihat di sini kerabat atau saudara yang akhirnya ketemu dengan keluarga kamu juga, orang tua kamu, dan gak sengaja di sini diselesaikanlah semua masalah yang ada di masa lalu. Sehingga aku lihat dari kartu aku, pertemuannya menyenangkan, pertemuannya harmonis. Bahkan untuk kerabat dan atau keluarga ini juga kayak ngerasa ya lalu dan biarlah berlalu ya, sekarang dijalani. Bahkan rasa rindunya itu luar biasa banget. Mungkin kalau aku flashback untuk yang keluarga sih, berpisahnya cukup lama ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, mungkin kalau berpisah cukup lama, dimulai dari mungkin orang tuanya, berarti nenek kamu atau kakek kamu masih ada gitu loh. Nah istilah kasar seperti itu. Jadi ya udah lama banget, bisa belasan tahun kali ya gitu kan. Dan di sini guys, alhamdulillah ada pertemuan, dan pertemuannya juga mengharukan di kartu aku dan harmonis banget. Ibarat kata rasa yang hilang gitu kan ada lagi, kebahagiaannya ada lagi. Jadi kayak perjalanan hidupnya itu jadi kayak lebih semangat lagi gitu. Mungkin dari orang tua kamu gitu kan, ngerasa ketemu adiknya atau kakaknya, ataupun mungkin ketemu saudaranya, tantenya atau omnya. Pokoknya istilah kasarnya di sini ketemu dengan kerabat atau saudara dekat, aku lihatnya. Jadi ya keharmonisan itu ada, dan tujuannya juga ya alhamdulillah silaturahminya baik. Nah kalau yang tadi aku lihat orang di masa lalu yang kamu hadir itu, memang sih dia berjuang banget untuk ngedapetin kamu, karena kamunya juga bukan tidak mau dengan dia, tapi kamunya juga udahlah males gitu kan. Tapi yang pada akhirnya ternyata ada hal-hal baik yang kamu rasain, dan juga si om juga si dia juga ngerasain hal baik yang pada akhirnya ada pertemuan ternyata kamunya juga pada akhirnya menerima dia. Baik sih, ini endingnya baik ya, semuanya silaturahminya baik, bahkan cinta yang harmonis, rasa sayang gitu kan. Jadi endingnya tuh baik gitu kan, endingnya tuh ada hasil untuk ke arah lebih baik dan serius gitu. Itu dia yang nomor 3. Yang nomor 4, siapa sih yang akan mencari kamu? Kalau aku lihat di sini nomor 4 ini agak gambling. Aku sih membaca mantan bos kamu ya. Mungkin bukan, kalau mantan bos kayak gak enak, mungkin mantan rekan kerja kamu atau mantan atasan kamu. Kenapa dia mencari? Karena dia belum menemukan sosok yang bisa mengganti posisimu di dalam pekerjaan. Sekalipun orang-orang tersebut orang-orang baru, fresh graduate, tapi ternyata tidak sepintar yang kamu miliki. Nah jadi ya aku lihat sih si sosok atasan atau rekan kerja ini kayak ngerasa menyesal dulu membiarkan kamu resign tanpa memperjuangkan kamu, padahal kamu sudah bilang, ayo pak perjuangan saya naik gaji 100.000 aja karena saya hitungannya pas gitu kan. Yang pada akhirnya tidak diperjuangkan dengan alasan perusahaan tidak bisa menaikkan permintaan gajinya gitu kan. Tau-taunya resign dan sekarang rasain nyesel karena segala bentuk pekerjaan itu keteterannya. Mungkin si atasan kamu yang harusnya bisa pensiun atau yang harusnya bisa dapat jabatan baru, pada akhirnya sulit dapat jabatan baru karena mungkin karena orang-orang ini gitu loh, karena orang yang kerja di bidang di posisi kamu yang belum berkompeten gitu kan.
sehingga apa yang diharapkan sama atasan kamu ini ya tidak ada hasilnya, karena atasan kamu yang akan stuck di posisi yang sama. Disitulah dia ada rasa penyesalan, dan disitulah dia kayak kepengen bisa menarik kamu atau merekrut kamu untuk kembali lagi bekerja bersama dia atau bekerja di perusahaan yang dia kerjakan. Ya kalau aku sih nangkepnya pada akhirnya kamu ada kemungkinan menerimanya karena kamu memang ngerasain apa ya, kerja di situ tuh nyaman gitu loh, nyaman, dan kamu bisa bagi waktu, apalagi mungkin sama atasan kamu kayak ngerasa kalau saya mau izin untuk sekolah atau kuliah, atau saya mau izin untuk misalnya anak sakit, itu bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya mungkin di kantor yang sekarang kamunya mau izin agak sungkan. Nah jadi kayak kamu juga kayak apa saya ambil ya, karena kesempatan ini baik, karena baiknya itu terlepas masalah salary, tapi di sini baiknya adalah kalau saya izin tidak dipersulit gitu. Makanya aku sih lihat akhirnya sih kamu akan ada komunikasi dengan si bapak gitu kan, dan si bapak ya bener lah, pokoknya atasan kamu lah ya. Nah atasan kamu juga tidak gengsi untuk meminta kamu kembali gitu kan, untuk mengirim istilah kasar kurikulum vitae untuk masalah pekerjaan, karena dia butuh banget kamu gitu. Dan kalau bisa dibilang ya nanti pada akhirnya kamu dapat ilmu baru juga, artinya ada tambahan job desk dan posisi baru buat kamu, dan ada gambarnya juga bahwa si atasan kamu ini bisa naik posisi gitu setelah kamu masuk. Makanya di sini siapa sih di nomor 4 yang mencari kamu? Aku gambarannya adalah mantan rekan kerja atau mantan atasan kamu di kantor yang lama atau di perusahaan yang lama atau di PT yang lama. Itu dia nomor 4. Alhamdulillah sudah aku jelaskan nomor 1, 2, 3, dan 4 untuk tema kali ini adalah siapa yang akan mencarimu ke depannya. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan ini hanyalah sebuah general reading. Kalaupun ada sebuah fakta dan hasil yang sama, ya itu semua sudah jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun tadi saya ada salah menyebutkan nama, saya ada menyebutkan nama, mohon maaf, itu saya hanya random untuk memilih nama, tidak ada maksud satu tujuan untuk orang lain, oke? Atau satu tujuan untuk kamu yang memiliki nama tersebut. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.